Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, dalam mata kuliah Fisika Dasar 2. Pada pertemuan ini, saya mau membahas bab tentang sumber medan magnet. Bab ini akan disampaikan dalam dua bagian. Pada bagian pertama ini akan dibahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, tentang hukum Biot-Savart. Yang kedua, gaya antara dua kawat berarus listrik. Yang ketiga, definisi dari 1 ampere. Baiklah, saya langsung masuk saja ke bahasan yang pertama, yaitu hukum Biot-Savart. Tidak lama setelah penemuan Ørsted pada tahun 1819, yang menyatakan bahwa jarum kompas dapat dibelokkan oleh konduktor pembawa arus. Biot dan Savart melakukan eksperimen kuantitatif tentang gaya yang diberikan oleh arus listrik terhadap magnet terdekat. Dan hasil percobaan mereka menyatakan sebuah persamaan matematika yang menyatakan bahwa adanya medan magnet di sekitar arus listrik. Gambar sebelah kanan adalah sebuah ilustrasi dari sebuah kawat konduktor dengan panjang L yang dialiri arus listrik I. Lalu jika kita ambil elemen terkecil dari kawat tadi sebagai dl, di mana arah dl sama dengan arah arus listrik. Jika kita ingin menentukan berapa besar medan magnet di sebuah titik pada posisi P, yang mana memiliki jarak vektor posisi R terhadap elemen kawat, maka besarnya kuat medan magnet di titik P tersebut yang dihasilkan oleh elemen panjang kawat diberikan oleh hukum Biot-Savart dalam persamaan dB sama dengan mu0 I per 4V dl cross R per R pangkat 3. Mu0 di sini merupakan bilangan permeabilitas magnetik dalam keadaan ruang hampa, yang mana nilainya adalah 4V dikalikan dengan 10 pangkat min 7 dengan satuan Tesla meter per ampere. Jika kita ingin mengetahui berapa medan magnet total yang dihasilkan oleh semua elemen sepanjang kawat, kita bisa memperolehnya dengan menggunakan metode matematika, yaitu melakukan proses integrasi pada persamaan Biot-Savart sebelumnya. Maka, dengan melakukan integrasi pada persamaan sebelumnya, persamaan menjadi B sama dengan mu0 I per 4V integral dl cross R per R pangkat 3. Namun ketika kita ingin menghitung besarnya saja atau nilai skalarnya saja, maka besar medan magnet yang dihasilkan seluruh bagian kawat tadi menjadi B sama dengan mu0 I integral dl sin theta per R kuadrat. Ingat, kemunculan nilai sin theta itu berkaitan dengan konsep perkalian silang pada vektor, di mana theta adalah sudut antara elemen dengan vektor jarak yang mengarah ke posisi pengamatan. Saya lanjutkan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana besarnya medan magnet
di sekitar kawat. Contoh yang pertama adalah ketika kita ingin mengetahui berapa besar medan magnet oleh kawat lurus tak berhingga, dengan A adalah jarak tegak lurus titik P ke kawat. Dengan menggunakan persamaan Biot-Savart, maka diperoleh besarnya medan magnet tersebut adalah B sama dengan mu0 I per 2 VA. Contoh kedua, ketika kita ingin mengetahui berapa besar medan magnet oleh kawat lurus berhingga, dan jika panjang kawat di satu sisi sangat besar, maka besarnya medan magnet yang dihasilkan adalah B sama dengan mu0 I per 4 VA. Contoh ketiga adalah medan magnet oleh cincin. Jika kita ingin mengetahui untuk kasus khusus di titik pusat lingkaran, besarnya medan magnet adalah B sama dengan mu0 I per 2A. Tapi ketika kita ingin mengetahui magnet oleh busur lingkaran dan berapa besar kuat medan yang searah dengan sumbu, maka persamaan Biot-Savartnya menjadi dB sama dengan integral dB sin alfa sama dengan mu0 I theta per 4 VA dikalikan dengan 1 per 1 tambah B per A pangkat 2 berpangkat 3 per 2. Contoh kelima, ketika kita ingin mengetahui berapa besarnya kuat medan listrik di pusat dari solenoid, maka persamaannya B sama dengan mu0 Ni. Pada contoh ke-6, medan magnet di tepi solenoid, ini adalah persamaannya B sama dengan mu0 In per 2A dikalikan dengan L0 per akar 1 tambah L0 per A pangkat 2. Untuk contoh ketujuh, berapa kuat medan magnet pada jarak sembarang di dalam solenoid? B sama dengan mu0 Ni dikalikan dengan L0 per 2 per akar A kuadrat tambah L0 per 2 pangkat 2. Contoh ke-8, ketika kita ingin mengetahui besarnya kuat medan magnet pada jarak tertentu di tepi solenoid, B sama dengan mu0 Ni per 2 dalam kurung L0 tambah B per akar A kuadrat tambah L0 tambah B dikuadratkan dikurang dengan B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Contoh terakhir, ketika kita ingin mengetahui berapa besar medan magnet di dalam toroid, maka rumusnya sama dengan solenoid, yaitu B sama mu0 Ni. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bahasan kedua, yaitu tentang gaya antara dua kawat berarus listrik. Implikasi dari munculnya medan magnet dari kawat yang dialiri arus listrik adalah munculnya gaya antara dua kawat yang dialiri listrik. Bagaimana cara kita untuk menentukan gaya antara dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik? Gambar sebelah kiri adalah ilustrasi dari dua buah kawat yang dialiri arus listrik. Kawat 1 dengan arus I1 sejajar dengan kawat 2 dengan arus I2. Kuat medan magnet yang dihasilkan kawat berarus I1 di lokasi kawat berarus I2 adalah B21 sama dengan mu0 I1 per 2 VA. Kalau kita perhatikan gambar ini, lalu kita aplikasikan konsep aturan tangan kanan, maka arah dari medan magnet itu selalu tegak lurus terhadap kawat. Saya lanjutkan. Karena kawat kedua dialiri arus listrik, maka ada gaya Lorentz yang bekerja pada kawat 2. Arah arus listrik pada kawat 2 dan arah medan magnet pada kawat tersebut akan saling tegak lurus
Sehingga besarnya gaya Lorentz adalah F21 sama dengan I2 B21 L2. Lalu kita ganti persamaan tadi dengan mengganti nilai medan magnetnya, sehingga persamaannya menjadi mu0 per 2V I1 kali I2 per A dikalikan dengan L2. L2 di sini adalah panjang kawat yang dialiri arus I2. Dan jika kita ingin menghitung berapa besar gaya Lorentz per satuan panjang yang bekerja pada kawat 2 adalah tentu kita bagi besarnya gaya Lorentz pada kawat 2 tadi dengan panjang kawat L2. Sehingga persamaannya menjadi F kecil 21 sama dengan gaya Lorentz pada kawat 2 per panjang kawat 2 sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2VA. Contoh soal, berapa besar dan arah gaya antara dua kawat yang panjangnya masing-masing 45 meter dan terpisah sejauh 6 cm jika masing-masing kawat dialiri arus 35 ampere dalam arah yang sama. Dari soal telah diketahui bahwa panjang kawat atau L sama dengan 45 meter. Jarak antara dua kawat adalah 6 cm, lalu kita konversi menjadi meter yaitu 0,06 meter. Besarnya arus pada masing-masing kawat adalah 35 ampere. Maka kita bisa mengetahui besarnya medan magnet yang dihasilkan satu kawat di posisi kawat lainnya yaitu B sama dengan mu0 I per 2VA, ini sebagai rumus standar. Sehingga besarnya gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat lainnya akibat medan ini adalah F sama dengan IBL, F sama dengan ILB sebagai konsep dasar gaya Lorentz, lalu kita ganti nilai medan magnetnya dengan mu0 I per 2VA, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan mu0 I kuadrat kali L per 2VA. Lalu kita bisa memasukkan angka-angka yang kita butuhkan. mu0 per 2V sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. I adalah besarnya arus, yaitu 35 ampere dikuadratkan, dibagi dengan jarak antara dua kawat, yaitu 0,06 meter, dikalikan dengan panjang kawat tadi adalah 45 meter, sehingga hasilnya 0,184 Newton. Berarti besarnya gaya magnet pada kawat lainnya akibat medan ini adalah 0,0184 Newton. Saya masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu bicara tentang definisi dari 1 ampere. Dari cerita sebelumnya, ketika kita bicara tentang gaya antara dua kawat yang sejajar yang dialiri oleh arus listrik, maka kita bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 1 ampere. Misalkan kita memiliki dua buah kawat sejajar yang dialiri arus yang sama, di mana nilai I1 sama dengan I2 atau kita samakan saja nilainya dengan I, maka gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat kedua adalah F2 mu0 I kuadrat per 2VA. Lalu jika nilai I adalah 1 ampere dan jarak antara dua kawat tadi adalah 1 meter, maka persamaannya menjadi F21 sama dengan mu0 per 2V dikalikan dengan 1 kuadrat per 1, atau besarnya gaya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa definisi dari arus yang mengalir pada kawat sejajar besarnya 1 ampere jika gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan nanti dengan bagian kedua dari sumber medan magnet. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.